Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Wajar, SPD MPD. Saya merupakan dosen di Universitas Negeri Surabaya pada program vokasi dan penempatan di Prodi D4 Kepelatihan Olahraga. Spesialisasi saya mengajar di mata kuliah keterampilan dasar renang. Pada video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT, yang mana dalam video ini menjelaskan tentang pengajaran keterampilan dasar renang dengan menggunakan metode DIE. Apa itu DIE? Di sini adalah delivery. Jadi bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa dan dengan menyampaikannya penyajian, pernyataan atau contoh-contoh yang sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Ada beberapa strategi yang saya gunakan untuk penyampaiannya. Yang pertama menggunakan PowerPoint, dan yang kedua menggunakan video, di mana pada perkuliahan daring yang seharusnya dilakukan dengan praktek, maka nantinya mahasiswa diharapkan bisa meniru gerakan seperti video di daerah mereka sendiri. Yang kedua adalah interaction, di mana strategi pembelajaran ini saya memberikan perlakuan kepada beberapa mahasiswa sesuai dengan kemampuannya. Pada perkuliahan saya, mahasiswa saya bebaskan untuk bertanya ataupun saya tanya untuk mengemukakan kesulitan dalam pembelajaran ataupun yang tidak mengerti, sehingga mahasiswa lebih aktif dan menjadikan pembelajaran dua arah. Yang terakhir yaitu assessment, di mana pada pertemuan pertama perkuliahan saya selalu memberikan kontrak perkuliahan yang disetujui dengan semua mahasiswa yang diwakili oleh PJMK atau penanggung jawab kelas. Di dalam perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami sehingga proses pembelajaran nantinya diharapkan dapat berjalan lancar dan mahasiswa dapat nilai yang sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diperbolehkan menghubungi dosen setelah jam mata kuliah selesai, dan nantinya juga saya buatkan grup Telegram untuk diskusi mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah dalam pengajaran keterampilan dasar renang yang berbobot 2 SKS yang biasanya dipelajari di semester ganjil. Untuk pembahasan dalam pengajaran ini, mahasiswa dibekali dengan pemahaman dan penguasaan sejarah renang, keterampilan dasar renang, teori dan pengenalan air, praktek gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu, serta mempelajari tentang peraturan dan organisasi perlombaan renang. Nanti harapannya setelah mengikuti keterampilan dasar renang ini, mahasiswa mampu melakukan gerakan meluncur, ambil nafas, renang gaya bebas, menggerakkan kaki gaya bebas dengan benar. Mahasiswa mampu melakukan renang gaya bebas dengan teknik dan gaya yang benar. Mahasiswa dapat melakukan renang gaya punggung dengan teknik dan gaya yang benar. Mahasiswa dapat melakukan renang gaya dada dengan teknik dan gaya yang benar. Mahasiswa dapat melakukan renang gaya kupu-kupu dengan teknik dan gaya yang benar. Jadi mahasiswa dapat melakukan renang minimal jarak 50 meter dari masing-masing gaya tersebut, dan mahasiswa diharapkan juga mempunyai pengetahuan tentang sejarah renang gaya, organisasi, serta administrasi perlombaan renang, dan juga bisa menambahkan rasa percaya diri. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran pada Zoom meeting sebagai berikut. Oke, di dalam renang itu yang dibutuhkan ada beberapa. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam berenang? Mungkin Akyong tahu? Teknik-tekniknya Pak harus benar. Ya, salah satunya teknik. Terus apa lagi? Oke, di sini
Apakah perlu daya tahan untuk berenang? Perlu, Bapak. Karena apa? Kalau berenang, kalau tidak punya daya tahan, kenapa? Jadi kalau tidak punya daya tahan mungkin 1 meter, langsung tenggelam kemungkinan ya. Terus yang kedua, apakah perlu kekuatan, strength? Perlu, Bapak. Jadi untuk Karena saat berenang juga membutuhkan tenaga, otot tangan, kaki semua. Jadi butuh tenaga. siap. Jadi apakah perlu flexibility juga? Butuh, Bapak, butuh. Oke. Jadi ternyata untuk berenang itu apakah ini sudah cukup? Nah, ternyata belum ya. Jadi endurance, flexibility, kekuatan itu semuanya juga dibutuhkan. Tetapi semuanya yang dibutuhkan yang pertama adalah belajar, pembelajaran dari guru. Jadi kalian kalau mau cepat bisa, itu bukan hanya dari kalian sendiri. Jadi mungkin kalian bisa belajar sendiri, oke, aku bisa berenang sendiri. Katakan bisa berenang kan 1 meter gitu udah bisa. Tapi tekniknya apakah sudah benar atau belum, kan itu juga perlu diberikan juga. Terus perkumpulan, teamwork. Jadi perlu kalian juga ada teamwork-nya. Jadi sangat perlu teamwork itu karena apa? Salah satunya untuk pembelajaran pada kita di tim itu, jadi bisa mengajari antar sesama. Jadi selain pembelajaran ada gurunya, ada timnya untuk pembelajarannya. Artinya untuk berenang, oke, sebelum ini nanti kalian ada tugas, yaitu ada pengenalan tentang air, yaitu sebelum melakukan latihan itu yang pertama kalian bisa duduk di kolam, terus pinggir kolam, selanjutnya melakukan di berjalan-jalan di kolam. Ingat, kalau berjalan-jalan yang belum bisa melakukan di kolam pendek dulu. Selanjutnya dilakukan ambil nafas, tiup, ambil nafas, tiup. Nah, hubungan selanjutnya ini hubungan tubuh dengan air. Jadi semakin kalian dalam gravity ini, jadi di dalam air itu ada dikatakan apa ya, bisa meluncur bebas, itu kan gravitasinya itu kan semakin ringan di dalam air. Jadi semakin kalian melakukannya kaki ke bawah, berarti semakin sulit untuk melakukan untuk berenangnya. Nah, seperti ini. Jadi kakinya kalau ke bawah itu untuk gaya bebas ya ini. Ini untuk gaya bebas. Jadi kalau semakin turun ke bawah, berarti kepala akan lebih cenderung naik. Oke. Ini yang salah. Jadi yang benar adalah apa? Balance. Jadi seimbang. Tubuhnya seimbang. Jadi horizontal untuk posisinya itu harus lurus. Jangan ada yang miringnya gini. Nah, jadi kalau ini kakinya, ini kalau ke bawah gini, ini semakin lama akan semakin berat. Jadi harus lebih cenderung rileks dan ringan. Nah, seperti ini untuk modern streamline. Jadi bisa dicoba sekarang, coba tangannya gini, ya, lurus. Jadi berada di belakang telinga ya. Jadi berada di belakang telinga gini. Oke, ini lurus.
ini adalah streamline ya. Bisa dikatakan streamline itu seperti itu. Oke, ada yang tanya dari sini? Saya Bapak izin bertanya. Ya, gimana? Ini Bapak, saat pengenalan air itu, apakah kita juga perlu membasahkan tubuh dulu? Dan apakah kita perlu minum ketika ingin turun di air, Bapak? Gimana, minum? Iya Bapak, sebab apa ya? Katanya bilang kalau mau turun di air itu harus perut terisi, salah satunya minum. Oke. Jadi gini, salah satunya kenapa kalian untuk membasahi tubuh dulu. Salah satunya untuk beradaptasi dengan air itu. Bisa dikatakan, air ini ternyata terlalu dingin, jadi kalian bisa beradaptasi dulu. Takutnya kalau tidak beradaptasi dulu, paling tidak mencipratkan ke tubuh. Kalau untuk minum itu kemungkinan untuk dehidrasi ya. Jadi biar tubuh kalian terhidrasi di dalam kolam, karena bisa mengakibatkan salah satunya adalah dehidrasi, salah satunya adalah kram. Itu karena salah satunya dari dehidrasi itu. Oke. Terus ada lagi, Salsabila atau Yulia. Yulia, untuk streamline, kira-kira yang bagus yang bagaimana, Yulia? Mohon maaf Pak, tidak dengar. Streamline. Oke, tanganmu kan tadi ada yang gini sama yang gini, yang bagus yang bagaimana? Oh ya, jadi lurus di belakang telinga ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi posisi tidak streamline itu seperti ini. Ya. Nah, ini posisi kakinya di bawah. Jadi tangannya, jadi ini terasa berat, hambatannya terasa lebih banyak daripada yang lurus. Jadi kayak posisinya tubuh itu menabrak untuk streamline-nya ini. Posisi yang tidak streamline menyebabkan banyaknya tahanan yang ditimbulkan akibat tubuh bertabrakan dengan arus di air ya. Oke, ini untuk gaya bebas ya. Nah, untuk pengambilannya seperti ini tangannya. Jadi seperti condong ke depan. Oke, bisa dipraktekkan untuk tangannya. Di gini ya, nariknya ya. Lurus, tarik, bawah belak. Jadi nanti kalau kita kemungkinan sudah offline, jadi bisa melakukannya di kolam secara bersama-sama. Karena ini masih dalam posisi dalam daring ya, kita praktek di rumahnya masing-masing. Ya, jadi untuk gaya bebas seperti ini. Nah, sedangkan untuk kaki dilakukan ada 6 ayunan, baru nafas. Nanti ini belum nafas, ini latihan nafasnya. Oke, untuk latihan untuk rotasi pertama. Oke, tahapan gerakan tahan bebas. Oke, sekarang latihannya tahan bebas dulu. Oke. Tangannya diputar. Tangannya tetap muternya harus lurus dulu ya. Nempel baru diputar satunya lagi. Ya, oke. Baik. Nah, Kiong, tangannya tidak boleh sampai segini aja. Jadi, Pak, tetap lurus. Jadi bukan cuma segini, jadi tetap dari bawah lurus ya tangannya. Oke. Jadi tangan masuk air 30 derajat, jempol ke bawah, telapak tangan menghadap luar, bahu rotasi internal dan abduksi. Nah, jadi puternya itu pakai ini, muter ke sana, bukan ke sini ya. Jadi ke belakang arahnya. Jadi kalau dirasakan ini gini. Ya. Nah, selanjutnya bahu abduksi dan rotasi internal. Gerakan lengan ikuti pola. Jadi
ada tanda tanya di bawah air. Jadi kayak di bawah itu ngambilnya dari sini ke belakang ya. Terus telapak menghadap ke kaki, tidak ada yang kebalik gini. Kebanyakan ada yang ambilnya ke sini, terus ambilnya tangannya kebalik. Jadi tetap hadapnya ke belakang. Untuk pernafasan, lihat ke bahu. Ya. Jadi lihatnya ke samping, baru nafas. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nanti saya ini tontonkan videonya untuk pembelajarannya. Oke, Akiong, sudah ditanyakan Akiong? Gini Bapak, kan saat melakukan gerakan itu kan Pak, untuk menyeimbangkan bagian pinggul itu kan Pak sulit. Nah, saat saya melakukan itu Pak, saya punya badan tuh kayak gini, sehingga gerakan saya itu lambat Pak, dan udah lelah. Dan untuk menyeimbangkan itu Pak bagaimana? Nah, yang pertama kalian harus ini, latihannya meluncur dulu ya. Jadi nanti sebelum ini kalian latihan meluncur. Luncur itu kalian rasakan. Kakinya turun enggak? Kalau sudah enggak turun, itu baru tambah kaki. Jadi emang itu kekuatannya dari kekuatan perut. Nanti latihan kekuatan perutnya seperti apa kan gitu. Jadi emang keseimbangan dari kaki itu dipengaruhi dari perut. Jadi kuncinya untuk renang itu emang dari perut ya. Jadi kalian harus latihan plank dan sebagainya. Nah, Siapa? terus kebiasaan yang untuk kaki nanti itu biasanya kebanyakan yang salah itu kakinya terlalu ditekuknya terlalu dalam. Jadi yang benar itu tetap agak lurus ya kakinya. Jadi jangan sampai tekuk kayak gini. Nah, percuma nanti nggak jalan, cuman capeknya aja yang ada. Oke, saya perhatikan untuk video. Nah. Kelihatan enggak? Kelihatan Bapak. Oke, untuk Kevin. Kedengaran? Kalian lakukan ini tugasnya ya, nanti kalian buat pemanasan dulu seperti ini. Nggak bisa berarti Mantu. Mantu nggak bisa berarti. Oke. Bisa dilihat. Oke, saya perjelas ini untuk latihan otot perutnya tadi biar tidak. Oke, nanti yang kalian lakukan adalah yang pertama seperti ini, jalan di tempat. Jadi ini sekarang ambil nafas dan dalam, ulangi lagi sampai 3 kali. Keluarkan pakai hidung. nah, meluncur. Depannya sampai batas kolam. Begitu sebaliknya gantian. Jadi nanti kalian tunjukkan di selanjutnya yang kedua adalah kalian berjalan-jalan 2 langkah ke depan dan kakinya dengan menyelam. Diulang-ulang sampai ujung kolam. Setelah sampai ujung kolam, balik lagi bergandengan tangan, terus berjalan 2 langkah, terus menyelam, ulang-ulang sampai ujung kolam. Riz, motormu kira kono gak mantesi. Selanjutnya dilanjutkan dengan berlari. Ya, jadi bisa dilihat ya ini. Nah, meluncur. Lari kecil 2 kali, terus meluncur dan mengapung, ulang-ulang sampai ujung lagi. Dilanjutkan dengan kaki mendorong ke kolam dan meluncur ke depan. Dan dengan posisi tangan lurus ke depan dan kepala menghadap ke bawah. Usahakan nafas sampai hampir habis. Dilakukan beberapa kali. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kaki pada yang bebas, nanti langkah awalnya kalian duduk di pinggir kolam, terus kaki diayun-ayunkan di dalam air, posisinya ujung kaki harus meruncing atau. Oke, dari sini ada yang tanyakan enggak?
Gimana? Halo? Gimana suaranya putus-putus, Akyong? kurang bagus waktu. Oke, kita lanjutkan ya. Jinjit nanti pada saat mengayunkan kaki di dalam air, posisi kaki harus lurus dan berirama. Oke, setelah dirasa sudah lancar untuk menggerakkan kaki, bisa diubah posisi badannya dengan tengkurap. Jadi kalian di pinggir kolam dengan posisi setengah badan di pinggir kolam dan bagian kaki di dalam kolam. Nanti setelah posisi sudah enak untuk gerakannya, selanjutnya kaki digerakkan atas bawah secara teratur. Pada saat mengayunkan kaki ke atas ke bawah, kaki tidak boleh yang bergerak haruslah dari ujung kaki sampai pangkal paha, dan posisi kaki harus runcing. Nah, selanjutnya kalau sudah dirasa kuat untuk menahan kaki, maka bisa diajukan untuk berpegangan di pinggir kolam dengan posisi tangan lurus. Jadi tangannya lurus, tidak boleh ditekuk gini. Nah, terus mengayun ke atas bawah secara teratur dan tidak boleh sampai tenggelam kakinya. Jika kaki yang sudah mulai fleksibel, pergerakannya bisa digantikan dengan meluncur, mengapung, dan dilanjutkan dengan posisi kaki bergerak. Nah, nafas sampai hampir habis seperti tadi nafasnya, terus diulang-ulang sampai 5 kali sampai 10 kali sampai lancar. Kalau sudah itu nanti baru belajar tangan. Nanti kalau sebelum belajar latihan tangan, sebelumnya latihan tangan gaya bebas di air, sebaiknya melakukan latihan tangan di darat. Jadi posisinya harus streamline, tangannya lurus di atas dulu, posisi kepala melihat bawah, tangan diarahkan sampai melewati paha. Jadi tangannya lurus melewati paha. Posisinya harus high posisinya di atas. Untuk pemula latihannya bisa lurus dulu dengan posisi telapak. Tangan harus mengayuh, tidak boleh. Selanjutnya kita sudah merasa koordinasi tangan kanan dan kiri. Jalan di air sambil memainkan tangan diputar sesuai iramanya sampai ujung kolam. Ulangi lagi sampai posisi sebelah. Selanjutnya posisi berjalan dengan kepala dimasukkan di air, diayunkan tangan. Jadi macam ini, kepalanya yang masuk, sambil jalan tangannya yang muter. Nah, 2 kali ulang lagi sampai ujung kolam. Gerakan lanjutannya adalah setelah itu dengan ditambahkan terus ditambah kaki bebas, digerakkan, ditambah lagi dengan tangan 2 kali sampai nafas itu hampir habis, baru nafas lagi. Oke, dari sini ada yang tanyakan untuk gaya bebas. Apakah suara saya masih kuat juga? Mana putus-putus? Iya Bapak, di sini jaringan lagi nggak bagus, wifi-nya lagi nggak bagus Bapak. Ya. Mana, Kyong? Ini Bapak izin bertanya. Ya. Nah, kan dalam pembuatan video itu kan Bapak, tugasnya itu kan gaya bebas. Nah,
Sedangkan kami ini mempunyai apa ya, kemampuan juga masing-masing. Ada yang napasnya panjang, ada yang kemampuannya secara tubuhnya bisa sampai ke ujung. Nah, bagaimana Bapak dengan orang yang nafasnya tidak sampai dan kemampuan tubuhnya juga tidak memungkinkan sampai ke ujung, Bapak? Nah, tugas itu apakah ada toleransi, Bapak? Ya, jadi kita kan masih ada pembelajaran. Ini kan masih pengenalan untuk pembelajaran gaya bebas. Jadi yang dimana di awal tadi seperti cuman berjalan, terus ambil nafas, terus selanjutnya meluncur sekuatnya. Jadi saya tidak mengatakan kalau sampai dari ujung ke ujung, 50 meter dari ujung ke ujung kan enggak mungkin kuat kan gitu loh. Jadi ya kalau bisanya 2 meter ya nggak apa-apa. Jadi cuman yang saya minta nanti di dalam tugasnya itu harus ada timbal balik, maksudnya bolak-balik. Jadi cuman bukan satu kali sudah gitu enggak. Jadi ada bolak-baliknya itu berapa kan gitu. Ya. Nah, ini untuk gaya bebasnya. Latihannya seperti ini ya. Pelan-pelan aja, enggak perlu keburu. Nanti jangan sampai ada yang di sungai ya, yang ininya ya. Semuanya di kolam nanti untuk pembelajarannya. Setelah selesai itu bisa dilakukan dengan koordinasikan kaki dan tangan, yaitu latihan menggunakan dengan kaki diayunkan, terus ditambahkan 2 tangan. Selanjutnya bisa variasi 4 kaki ditambahkan 3 tangan. 1, 2, 3. Tambah lagi 4 kaki, 4 tangan. Jadi kakinya terus tangannya tersapat. Setelah semuanya terselesaikan, bisa dilakukan dengan latihan nafas, yaitu dengan teknik pernapasan pada renang gaya bebas. Pertama, bisa kepala, samping hingga mulut keluar dari permukaan air. Cara melakukan teknik pernapasan pada renang gaya bebas. Nanti kalau sudah terbiasa masuk aktivitasnya dan sebagainya itu tapi tidak masalah. Untuk awalan Oke, jadi mungkin seperti itu tadi. Jadi dari pembelajaran beberapa ada yang mulai dari rata-rata dari prosesnya seperti tadi. Mungkin kemarin sudah dari terutama kakinya yang penting ya. Oke, dari sekian tadi ada yang ditanyakan Mas Ian? Izin bertanya, Bapak. Ya. Pak, saat berenang itu pengambilan napasnya itu Bapak 1 kali aja apa 2 kali, Bapak? Nah, untuk pernafasan dibiasakan 1 kali, kalau ke kanan terus, kalau ke kiri terus. Kebanyakan kan teman-teman itu yang terutama yang dari desa ya, saya tidak ngomong dari kota, soalnya kalau dari desa kan biasanya renangnya di sungai, jadi mereka ya kayak nafasnya kanan kiri, soalnya memang bisanya seperti itu. Nah, di sini kita pelajari tekniknya yang benar. Jadi memang kalau untuk berenang, kenapa kok diambilnya cuma kanan aja atau kiri aja? Kalau bisa malah tidak nafas, karena kalau kita mengambil nafas itu berarti